Sepertinya bulan Agustus ini memberi berkah tersendiri buat desktop Linux secara keseluruhan ya. Karena di bulan ini setidaknya sudah ada 3 major distro yang merilis versi terbarunya. Diawali dengan Elementary OS versi 6 yang dirilis pada tanggal 10 Agustus kemarin. Terus disusul dengan Debian 11 yang dirilis pada 14 Agustus. Lalu terakhir, tanggal 17 Agustus kemarin, saat ulang tahun kemerdekaan Indonesia, Zorin OS 16 dirilis. Nah, jadi di video ini saya ingin membahas atau sedikit mereview tentang Zorin OS 16 yang akan saya bahas kali ini versi core-nya gitu. Karena ini adalah salah satu versi yang free-nya. Kalau yang Zorin OS 16 Pro itu berbayar. Dan saya masih agak sayang ya untuk mengeluarkan sekitar $40 hanya untuk sekedar keperluan review gitu. Jadi untuk saat ini saya akan hanya mereview Zorin 16 Core saja. Mari kita mulai. Saya sudah memiliki VM yang sudah terinstall Zorin OS 16 Core. Jadi di sini saya tidak akan menunjukkan proses instalasinya karena instalasinya kurang lebih masih mirip lah dengan versi sebelumnya. Jadi saya sudah menyiapkan OS atau VM yang sudah terinstall. Jadi kita akan mereview aja. Mari kita mulai. Nah, ini dia tampilan login screen dari Zorin OS 16 Core. Kita akan mulai masuk aja ke dalamnya. Nah, begitu kita masuk, kita sudah disambut dengan welcome screen ya. Jadi ini adalah aplikasi Tour dari Zorin OS 16 yang bisa mengajak kita untuk melihat fitur-fitur apa aja yang tersedia di Zorin OS 16 Core ini. Tentunya fitur yang di-highlight sama tim Zorinnya. Kita mulai aja mungkin turunnya. Di sini ditunjukkan kita bisa melihat menu launch aplikasi. Jadi kita tekan icon yang bertanda Z-nya ini. Nah, ini akan memunculkan menu aplikasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Selanjutnya di sini ada Zorin Appearance. Jadi ini untuk mengkonfigur tampilan dari desktop kita. Nanti kita juga akan bahas lebih lanjut. Terus selanjutnya ada di sini karena saya menggunakan virtual machine, si Zorinnya mendeteksi bahwa kita bisa menginstall software tambahan agar performa VM-nya ini lebih baik. Di sini saya akan coba install terlebih dahulu ya, karena ini akan membantu kita pada saat proses review menjadi lebih smooth lagi. Oke, instalasi VirtualBox Guest Edition-nya itu udah selesai. Kalian kayaknya saya ingin mengupdate dulu di sini karena ada notifikasi bahwa ada beberapa aplikasi yang bisa diupdate di Zorin OS ini. Jadi kita akan update saja sekalian. Ini mungkin akan memakan sedikit waktu, jadi videonya akan saya pause lagi seperti tadi. Oke, sekarang softwarenya sudah selesai di-update dan komputernya sekarang sudah up to date. Mari kita lanjut lagi dengan tournya. Di sini ada opsi untuk mengkonekkan dengan online account, tapi saya akan skip. Juga di sini ada aplikasi untuk mengkonekkan handphone dengan desktop kita, tapi juga ini akan saya skip. Lalu di sini adalah bagaimana cara kita mengakses software aplikasi untuk menginstall aplikasi di Zorin OS menggunakan aplikasi namanya software. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya di sini kita ada opsi untuk bisa menginstall OnlyOffice sebagai alternatif aplikasi Office. Kalau berdasarkan pengalaman saya, tampilan OnlyOffice ini jauh lebih menarik dibandingkan LibreOffice gitu. Nanti mungkin kita akan coba install.
Oke, mungkin itu aja untuk tur singkatnya. Mari kita lihat-lihat dulu dari sisi aplikasinya, kelengkapan aplikasinya. Di sini di aksesoris ada clock, files, ini file manager ya. Terus ada maps, ini aplikasi maps ini menarik juga. Kita cari Jakarta misalkan. Terus kita zoom. Nah, itu dia. Jadi aplikasi Maps ini sepertinya menggunakan Maps-nya itu OpenStreetMap ya. Karena dari tampilannya ini terlihat sekali seperti menggunakan interface dari OpenStreetMap. Nah, ini juga. Oh iya, betul sih. Di sini terlihat sih ada tulisannya OpenStreetMap gitu ya. Oke, lanjut. Di aksesoris itu ada text editor. Nah, ini text editornya ini sebetulnya adalah gedit. Jadi gedit juga tampilannya bisa semenarik seperti ini. Terus ada to do weather. Ini untuk aplikasi penunjuk ini ya, cuaca ya. Perkiraan cuaca. Terus games, ini sedikit games bawaan dari Genome kayaknya. Di grafik di sini ada aplikasi foto. Ini sepertinya aplikasi yang di-develop sama timnya Zorin ya. Terus ada internet. Di sini ada Firefox. Terus ada Remina. Kalau Remina ini untuk remote desktop ya. Kalau teman-teman punya Windows desktop, itu bisa connect pakai RDP. Nah, ini bisa menggunakan aplikasi Remina ini. Walaupun dia juga bisa dipakai untuk VNC ataupun SSH. Tapi kalau untuk SSH ya pakai terminal aja ya. Lanjutnya Office. Di sini di Office ini ada kalender, ada contacts, ada evolution untuk email, dan ada aplikasi LibreOffice Suite ya. Jadi ada untuk kalkulatornya, untuk spreadsheet, Impress untuk presentasi, terus Writer untuk dokumen editornya. Terus di sini ada aplikasi untuk sound and video. Brasero ini untuk nge-write CD. Ini mungkin sekarang udah banyak yang nggak pakai ya. CIS ini aplikasi untuk kamera ya, kalau ada kamera atau webcam. Terus ada PTV untuk melihat video. Terus ada Rhythmbox, ini untuk musik ya, sound recorder. Nah, ini adalah aplikasi baru ya di Zorin OS 16 ini. Ini dikembangkan sama timnya Zorin. Terus ada video. Selanjutnya di sistem tools, ada setting tentunya, ada software. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Terus di utilities ada kalkulator dan seterusnya, dan ada terminal di sini. Oke, mungkin yang akan kita lihat setelah ini adalah Zorin ini. Zorin Appearance. Nah, di sini kita bisa mengakses dari sini sebetulnya dari sistem tools atau dari klik kanan. Oh, nggak bisa ya kalau dari kanan, klik kanan nggak ada. Tapi kalau dari sini juga bisa kelihatan sih Zorin, diakses dari launcher ya. Nah, Zorin ini menyediakan tools untuk merubah layout desktopnya. Ini desktop defaultnya seperti ini. Ini mirip seperti Windows XP ya. Tapi kita juga bisa memilih layout yang lain seperti ini. Bedanya sekarang aplikasi yang terbukanya itu bukan berbentuk icon, tapi berbentuk bar kayak gini ya. Atau seperti tampilan Windows 11. Ini kan menarik nih, seperti Windows 11. Ataupun seperti Genome 3 pada umumnya. Nah, ini tampilannya seperti Genome 3. Nah, tampilan lainnya, layout lainnya, itu tersedia di Zorin OS Pro. Jadi kalau di Zorin OS Pro itu ada layout seperti Apple, layout seperti Ubuntu, dan seterusnya. Tapi untuk yang versi core ini cuma tersedia 4 layout ini aja. Saya akan pilih layout yang mirip seperti Windows 11 ya, biar agak beda gitu. Terus lanjut ke bagian timnya. Di sini kita ada pilihan untuk mengubah aksen color
Accent color ini kalau kita buka files ya, seperti ini nih. Kita bisa mengubah warna dari foldernya ini menggunakan accent color ini. Contohnya kalau kita pilih warna hijau, nah ini contohnya foldernya jadi warna hijau gitu. Atau kita bisa ganti dengan warna oranye, merah, purple atau ungu ya. Ataupun dengan warna abu-abu gitu. Tapi saya akan pilih ke warna defaultnya lagi ya. Terus selain itu kita juga bisa memilih tampilan dark mode seperti ini dark mode ya, ataupun tampilan berdasarkan waktu. Jadi kalau siang itu tampilannya akan seperti biasa yang tadi, seperti yang ini, yang lebih terang. Kalau malam akan menjadi dark mode. Karena saya sekarang merekam video ini pada malam, jadi begitu saya pilih yang ini, defaultnya jadi dark mode ini gitu. Untuk video kali ini saya akan pilih yang default aja dulu karena lebih mudah ya terlihatnya di videonya gitu. Terus kita lanjut ke bagian interface. Nah, di sini kita bisa merubah icon yang di atas ini posisinya di kanan atau di kiri. Defaultnya di kanan, kita bisa ubah ke kiri misalkan seperti di Apple, atau di kanan ya seperti ini. Terus kita bisa mengaktifkan daily mode. Daily mode ini sebetulnya bukan hal yang baru ya di Linux itu. Ini sudah ada dari tahun 2000-an ya ini daily mode kayak gini itu. Tapi entah kenapa nih si Zorin ini membawa kembali tampilan daily mode ini. Menarik sih. Dulu waktu awal-awal muncul ini rasanya kayak paling keren gitu Linux itu. Daily mode saya aktifkan aja nggak apa-apa. Terus kita juga bisa mengaktifkan hot corner ini. Kalau hot corner ini untuk yang di kanan atas ini aktifnya apa seperti apa. Tapi untuk sementara saya tidak akan aktifkan. Terus kita juga bisa mengatur taskbar ini. Jadi yang di bawah ini bisa kita atur ikonnya misalkan jadi 32 lebih kecil. Tapi saya akan tetap aja di 48. Terus kita juga bisa mengatur bentuknya, auto hide dan sebagainya. Terus opacity-nya kita juga bisa atur. Tapi saya akan kembalikan lagi ke posisi default aja. Posisinya dan sebagainya teman-teman bisa atur. Ini terutama untuk yang pengguna yang dual monitor ya. Jadi teman-teman bisa ngatur apakah ada di posisi mana. Terus ini juga bisa dikeataskan, di kiri, kanan, bawah gitu ya. Behavior-nya, ya ini contohnya kita mau nampilkan favorit atau enggak gitu. Terus action, banyak sekali ya ini yang bisa kita atur dari taskbar ini. Next-nya di desktop. Di desktop kita bisa menampilkan icon, by default itu ditampilkan. Tapi kita bisa memilih, misalkan kita mau nampilkan home aja. Nah ini buat pecinta icon yang ada di desktop, terutama pengguna-pengguna Windows rata-rata suka banget ada desktop icon itu. Press misalkan ya, tempat sampah. Ini kalau ada volume yang di-mount, contohnya kalau ada USB yang dicolokin gitu ya. Dan yang lain-lain. Saya sih kurang begitu suka ya tampilan yang ada icon di desktop tuh, jadi saya akan uncentang aja, jadi nggak centang aja bagian itu. Nah ini terakhir kita bisa mengatur font untuk Zorin ini. Yang akan saya atur di sini contohnya ini menarik ya, Zorin untuk monospace fontnya itu menggunakan JetBrains Mono. Ini salah satu font mono yang favorit saya gitu. Kalau teman-teman lihat video saya yang lain, saya sebutkan bahwa saya pakai ini JetBrains Mono itu. Saya akan naikkan ke size 15. Bukan karena saya sudah nggak bisa lihat lagi ya. Tapi biar nanti kalau menunjukkan terminal, tampilannya bisa terlihat di layar yang kecil ya. Oke, itu aja mungkin untuk appearance-nya. Menarik ya. Terus, nah ini juga nggak kalah menarik. Kita bisa mengganti background ya. Kita lihat ya, wallpaper yang disediakan sama Zorin ini. Secantik apakah? Nah ini defaultnya, wallpaper yang dipilih sama Zorin itu bisa adaptif terhadap waktu ya. Jadi kalau siang tampilannya lebih cerah, malam lebih gelap. Lagi-lagi karena saya merekamnya ini
jam 10 malam, jadi desktopnya itu agak gelap gitu. Jadi kalau kita siang harusnya tampilannya kira-kira seperti ini nih. Nah, selain yang adaptif juga ada wallpaper lain yang tidak kalah cantiknya. Kita bisa pilih seperti ini contohnya. Atau ini. Ini kita showcase wallpaper aja ya. Karena menarik ini wallpapernya, cantik-cantik ini. Widih, mantap. Nih ada yang lain juga seperti ini. Ini Zorin ini memang cukup serius ya dalam menggarap tampilannya, sampai pemilihan wallpaper juga menurut saya sih luar biasa serius ya, karena tampilan wallpaper yang dipilihnya itu menarik ya, hampir seperti ekosistem Apple ya, tampilan wallpapernya itu menarik. Oke, saya akan balikan ke wallpaper yang defaultnya aja, tapi yang siang, bukan yang adaptif, biar tampilannya lebih cerah. Dan di bagian setting ini juga banyak settingan yang lain yang bisa teman-teman akses, seperti tanggal, user, dan seterusnya. Terus, bagaimana dengan mengakses workspace gitu? Ini nggak kelihatan, ini ada workspace-nya. Ini sebetulnya, ini tuh genome juga nih, si Zorin ini tuh menggunakan genome ya, yang core ini. Nah, bagaimana cara kita mengakses workspace? Sebetulnya gampang, tekan tombol Win. Nah, di bagian kanan itu ada workspace kita ya. Jadi kalau kita buka aplikasi misalkan ya, Files contohnya, sama Firefox misalkan. Ini ada 2 aplikasi kan. Nah, saya akan tekan tombol Win, terus saya akan pindahkan misalkan ini file ke workspace kedua. Seperti itu. Nah, jadi sekarang di workspace 1 itu ada Firefox, di workspace yang kedua ada Files. Nah, cara untuk pindah-pindahnya atau pindah pakai Alt-Tab, kalau Alt-Tab itu akan memunculkan aplikasi yang ada di workspace yang ini aja. Contohnya saya buka 2 ya, software sama Firefox. Nah, ini kalau pakai Alt-Tab yang dimunculkan cuma aplikasi yang terbuka di workspace yang sekarang kita buka. Tapi kalau kita tekannya Win tab, ini akan memunculkan semua aplikasi yang terbuka di semua workspace. Jadi kalau kita pindah ke Files, ini pindah ke workspace yang lain gitu ya. Seperti itu. Jadi begitu kira-kira cara mengakses workspace di Zorin Core ini. Nah, sekarang kita akan balik lagi ke software ya. Zorin ini sudah mengintegrasikan Flatpak, Snap, dan aplikasi Debian Repo-nya itu di aplikasinya ini. Contohnya ya, kita akan buka misalkan salah satu Spotify. Nah, di sini akan ditunjukkan bahwa kalau kita akan menginstal Spotify yang ini, sebetulnya dia ada menggunakan Spotify dari Snapcraft gitu. Jadi dia dari Snap ini. Nah, ini kelihatan di pojok atas juga. Source yang kita pilih itu menggunakan dari Snap gitu. Atau kalau misalkan kita install yang lain, contohnya ya, mungkin di communication, kita akan cari Telegram. Nah, ini Telegram. Nah, ini kalau kita mau install, ini kelihatan di bagian source-nya ini menggunakan FlatHub gitu. Atau sebetulnya kita juga bisa memilih dari repo ini, Universe. Jadi kita diberikan kebebasan untuk memilih apakah kita mau install dari Snap, kalau tersedia ya, atau dari FlatHub, atau dari repositori Debian seperti dari Zorin-nya gitu, atau dari Ubuntu-nya. Karena Zorin ini sebetulnya based on Ubuntu ya. Jadi kelengkapan aplikasinya cukup lengkap karena Zorin itu punya Flatpak dan Snap terinstall gitu. Oke, lanjut ke tadi ya, kita akan coba install
OnlyOffice. Saya buka lagi tournya. Nah, di sini saya akan tekan install untuk menginstal OnlyOffice. Nah, dia langsung membuka aplikasi software ya. Ininya, tournya kita close lagi. Dan ini sebetulnya, tidak ditunjukkan ya, ini dari mana ya? Dari repo apa? Kita akan install aja. Oh, dari FlatHub. Nih, source-nya. Jadi ini sebetulnya OnlyOffice yang akan kita install ini dari Flatpak. Ini mungkin butuh sedikit waktu ya, karena downloadnya itu sekitar 1,2 giga, dan koneksi saya juga, internetnya juga nggak begitu bagus. Mungkin sambil menunggu ini, kita akan bahas hal yang lain dulu. Oke, jadi tadi sekilas kita udah bahas seputar desktopnya, terus beberapa aplikasi juga. Nah, saya ingin membahas internal dari Zorin ini. Jadi pertama saya akan coba install dulu NeoFetch. Seperti teman-teman lihat, di sini kita menggunakan repo Ubuntu ya. Dan NeoFetch-nya sudah terinstall, mari kita jalankan. Nah, ini dia informasi dari Zorin-nya itu. Jadi kita menggunakan kernel 5.11, terus desktop environment-nya itu sebetulnya Genome ya, kalau teman-teman perhatikan. Terus yang lain-lainnya itu sebetulnya kita pakai themes dari Zorin Blue, terus icons-nya juga Zorin sekian, terus terminal yang ini yang kita gunakan sekarang ini sebetulnya Genome terminal. Dan selanjutnya ya. Sekarang kita lihat dulu, ya kita akan pastikan ya bahwa ini memang Genome ya, Genome shell. Nah, jadi ini Zorin ini menggunakan Genome Shell 338. Dan seperti saya bilang tadi, Zorin ini itu berbasiskan Ubuntu 20.04. Jadi kita bisa periksa di apt source list. Nah, di sini terlihat Zorin OS, Ubuntu Apps misalkan. Nah, ini. Dia sebetulnya menggunakan Ubuntu Vokal. Ubuntu Vokal itu 20.04 ya. Dan Flatpak terinstall by default, terus Snap juga terinstall by default. Lalu yang terakhir mungkin akan saya periksa penggunaan disknya. Jadi untuk instalasi yang sekarang ini, tadi saya ada install OnlyOffice ya tambahannya sama update, itu sudah menggunakan 11 giga ya. Jadi ini cukup besar juga ya di Zorin ini. Tapi menurut saya wajar sih, karena Zorin memang menyediakan Flatpak, menyediakan Snap, itu juga udah memakan tempat. Terus aplikasi yang bawaannya juga lumayan agak banyak, seperti Potos ini, terus aplikasi-aplikasi bawaan yang lain, seperti sound recorder dan sebagainya gitu. Jadi memang lumayan banyak gitu aplikasi bawaan dari Zorin-nya itu. Makanya dia memakan storage yang lumayan besar. Kita lihat tadi sepertinya OnlyOffice-nya sudah selesai ya diinstal. Kita coba jalankan. Nah, ini dia tampilan dari OnlyOffice Writer-nya. Seperti teman-teman lihat, tampilannya itu jauh lebih menarik ya. Spreadsheet-nya nih seperti ini. Tampilannya itu lebih mirip seperti Office dari Microsoft ya, si OnlyOffice ini. Jadi kalau saya pribadi sih lebih suka menggunakan OnlyOffice daripada menggunakan LibreOffice. Dan bagusnya si Zorin OS ini menyediakan opsi untuk memudahkan kita menginstal OnlyOffice ini. Jadi menurut saya itu sangat bagus gitu. Sekarang tiba di bagian kesimpulan. Kesimpulannya menurut saya Zorin OS 16 ini salah satu distro terbaik untuk dari segi tampilan dan fitur ya. Kenapa saya bilang terbaik? Karena Zorin-nya sendiri itu menggarap desktop
Zorin OS 16 ini, bahkan untuk yang versi core ini, sangat serius gitu. Sehingga bisa menghasilkan produk yang cukup bagus seperti ini. Dan dari segi fungsionalitasnya, karena ini berbasiskan Ubuntu 20.04, Zorin OS ini juga disupport hingga April 2025. Jadi dari segi supportnya juga cukup panjang. Dan karena berbasiskan Ubuntu juga, aplikasi apapun yang bisa diinstal di Ubuntu juga bisa diinstal di Zorin. Jadi ya kalau Ubuntu 20.04-nya itu bagus, ya Zorin juga bagus gitu. Jadi menurut saya Zorin ini sangat recommended untuk dipakai sama pengguna yang baru mau migrasi ke Linux, ataupun buat pengguna Linux lama yang pingin punya tampilan desktop yang cukup profesional gitu dalam tanda kutip. Mungkin itu aja review saya seputar Zorin OS Core 16 ini. Sampai jumpa di video review Linux lainnya. Terima kasih.